Shalom, perkenalkan, nama lengkap saya Olvenderina Taiboko, NIM 102-2021-0084, kelas C semester 2, program studi pendidikan Kristen anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tugas PPKN Resum bab 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jaringan sosial adalah: pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kedua, krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: A. Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan C. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat melenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindaskan karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keisyafan. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kebangsaan Indonesia. Pertama, tradisi kolektivitisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialisasi Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar perkemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Perubahan dari sistem vertikal hierarki dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip second atau saling mengawasi mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kehidupan dengan wakil presiden, pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 1945, kewarganegaraan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang 1945. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat bagi presiden dan wakil presiden. Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap. Berikut ini disajikan beberapa tentang MPR. Sekian dan terima kasih. Shalom.